Saryono, saya Presyolia dari kelas 11 IPS, ingin menjelaskan secara singkat tentang pembahasan di bab 1. Nah, kita manusia adalah hidup sebagai makhluk sosial. Kita jadi hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi bahkan kita bisa jadi tanpa sadar itu hidup secara berkelompok, bergabung dengan sebuah kelompok. Nah, kelompok sosial sendiri itu didefinisikan sama beberapa para ahli, jadi memiliki definisi yang berbeda. Nah, contohnya kalau dari Robert K. Merton, itu kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Sedangkan menurut Sorjono Soekanto, kalau kelompok sosial itu satu kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan antara mereka, yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Terus kalau menurut B. Horton, kelompok sosial itu setiap kumpulan manusia kayak secara fisik, kayak misalnya kayak orang di angkutan umum. Nah, terus kelompok sosial juga mempunyai syarat-syarat. Kalau kelompok sosial itu harus memiliki syarat bahwa setiap anggota kelompok itu harus ada kesadaran bahwa ia adalah anggota kelompok tersebut. Terus harus juga ada hubungan timbal balik antar anggotanya yang satu dengan anggota lainnya. Terus harus adanya faktor yang dimiliki bersama, kayak misalnya ada tujuan bersama atau ada kayak kepentingan bersama, terus kayak nasib bersama. Terus juga kelompok sosial itu harus berstruktur, berkaidah, juga mempunyai pola perilaku. Kelompok sosial juga harus memiliki hubungan yang interaksi sosial dalam jangka waktu yang panjang. Terus juga kelompok sosial itu harus bersistem dan berproses. Jadi kayak kelompok sosial itu harus memiliki tujuan yang sama untuk jadi terciptanya gitu, ada terbentuknya kelompok sosial bukanlah tanpa tujuan. Kelompok sosial sendiri juga memiliki banyak tipe kelompok. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu membership group sama reference group. Kalau membership group itu dia berarti udah menjadi keanggotaan sebuah kelompok. Kayak misalnya ia menjadi anggota kelompok kelas 11, terus ia menjadi anggota kelompok OSIS dan lain sebagainya. Kalau reference group adalah seseorang yang menjadikan sebuah kelompok itu sebagai pedoman hidupnya. Kayak misalnya seseorang yang menjadikan TNI sebagai pedoman hidupnya. Jadi dia ngikutin cara hidupnya seorang TNI itu gimana. TNI itu hidupnya harus tegas, berarti dia jadi orang yang dalam kehidupan sehari-harinya dia menjadi orang yang tegas. Walaupun ia belum menjadi anggota TNI tersebut atau ia belum mendaftar menjadi anggota TNI tersebut, dia sudah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seorang TNI. Terus ada juga kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer tersendiri itu memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya kayak saling mengenal satu anggotanya antar anggotanya. Terus kayak sering terjadi kayak kerjasama yang erat gitu, yang bersifat dalam jangka waktu yang lama. Kayak misalnya keluarga, terus teman bermain, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kelompok sekunder sendiri itu dia itu mempunyai respon
respon konsep. Jadi kelompok sekunder tuh kayak lebih berskala besar, terus juga nggak dilandasin dalam hubungan secara pribadi gitu. Jadi dia terjadi secara formal, kayak misalnya anggota OSIS gitu kan. Dia kan harus kayak ada tata prosedurnya gitu kan. Jadi dia melaksanakan sebuah event, dia jadi ada strukturnya. Ini si ini dia panitia apa kayak gitu. Sedangkan kalau primer itu kan dia itu kayak apa ya, dia tuh ada landasan hubungan pribadinya kayak gitu. Sekian penjelasan saya dari bab 1. Terima kasih Sir Yunus.